kalau dari segi potensi kan luar biasa besar Pak ya. Potensi itu ada dua kalau di perikanan, itu ada perikanan tangkap, perikanan budidaya. Perikanan tangkap kalau saya lihat di Kabupaten Malaka sih hanya di laut Pak ya. Dan itu kalau dari data yang saya terima itu potensi produksi lestari dari laut Kabupaten Malaka itu 135.000 Pak. Sekarang itu baru kita manfaatkan kurang dari 10% itu. Nah setelah saya dan ini Prof. Mulyono dari IPB Bogor ya, itu sekarang tahu jawabannya kenapa potensinya besar kok baru dimanfaatkannya baru kurang dari 10% ya. Ternyata juga perahunya sedikit, teknologinya pun dalam bahasa Jawanya ecek-ecek gitu ya, tradisional gitu ya. Nah jadi kalau di sektor perikanan tangkap, kami ya saya penasihat kelautan perikanan, ada dari PB, ada dari kementerian juga bertekad untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikannya kan, baik dari segi kapal maupun dari segi alat tangkap. Nanti jenis alat tangkap, desain perahunya macam apa, Yono nih yang ini sama teman juga perikanan tangkap nanti. Tapi yang pasti walaupun kita meningkatkan intensitas penangkapan nggak akan lebih dari potensi produksi lestari yang 135.000 ton itu tadi itu ya. Kalau kita lebih dari itu nanti overfishing, lalu ikannya pada habis. Nah di perikanan budidaya yang saya dengan Pak Bupati kemarin itu terutama di budidaya payo dan laut Pak ya. Iya kan, payo itu seperti udang faname, bandeng gitu kan, Cina salin, kemudian rumput laut basilaria, banyak sekali lah, ada 10 komoditas yang bisa kita kembangkan. Sedangkan di laut nanti model kerapu, lobster gitu kan, kemudian ikan kakap, ini cocoknya memang kakap putih nanti ya. Iya kan, rumput laut yang untuk karaginan juga bagus, di Teluk Kupang udah bagus tuh, di Sumba udah bagus ya. Tinggal nanti kita replikasi. Nah lalu yang ketiga adalah garam, karena garam kan kita masih impor nih, hampir 4 juta ton Pak setiap tahun impor untuk garam industri ya. Kalau garam konsumsi alhamdulillah udah sos-sos saja ya. Nah lalu komponen keempat akan kita bangun nanti industri pengolahannya Pak, supaya ada nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di sini, kemudian efek pengganda atau multiplier effect, karena kalau ada pabrik pengolahan ikan kan pasti ada hotel, ada jasa transportasi, jasa keuangan, packing segala macam lah. Kemudian komponen keenam ya, karena kita ingin membangun Malaka itu bukan hanya 5-10 tahun tapi berkelanjutan ya, maka Pak Ismail punya tugas tuh bagaimana memastikan ekosistem pesisir laut itu tidak rusak begitu ya, ada penataan ruang dan seterusnya. Kira-kira gitu yang Pak Bupati dan kami hanya membantu aja Pak Bupati, jadi kepentingan nasional tidak, karena memang untuk daerah yang tingkat penangkapannya rendah, kalau nelayan sedikit itu dibolehkan saudaranya untuk menangkap ikan. Cuman harusnya pemerintah kita di sini membangun sarana prasarana pelabuhan Pak, sehingga nelayan Bali itu nangkap ikan jangan dibawa ikannya ke Bali, tapi diproses di sini, didaratkan itu. Nah itulah yang kami sama Pak Bupati kesini, kan beliau baru 6 bulan gitu, belum 1 tahun, kalau bayi belum bisa apa-apa gitu. Karena kan setiap perahu kan sudah surat izin penangkapan ikan tuh, dan fishing ground daerah penangkapannya ditentukan. Cuman terus terang kalau saya sepanjang itu nelayan dalam negeri diampunin aja gitu. Yang penting ikannya didaratkan di Malaka sendiri. Di Malaka gitu. Berarti bagus. Yang kedua ada hal yang lebih strategis, bahwa kabupaten ini kan perbatasan dengan Timor Leste. Jadi kalau kita kalau kita lebih terbelakang, lebih miskin kan nanti nasib kita kayak model kita lawan Singapura tuh, Batam udah lah, Batam diambilin kekayaannya ya untuk kencing kan. Kemudian demikian juga dengan Malaysia antara Tawau dan Nunukan ya, yang Kalimantan itu. Tawaunya kayak sorga, Nunukannya kayak neraka kan itu. Jadi itu ilmu yang tadi terkait penangkapan ikan itu kan perlu ada dermaga untuk kita bisa Pak, kita usulkan. Itulah yang kami ingin bantu Pak Bupati ya, baik dari minimal ada pusat pendaratan ikannya lah. Untuk pelabuhan perikanan tipe D lah minimal TPI itu. Oke, terima kasih. Cukup. Untuk ada itu Pak, tempat pelatihan mana Pak itu tadi yang ganteng anak Pak Yuli ini Pak Bria kan, yang muda mana yang punya anak 6 tuh dia. Sekali dia. Nah, begitu Pak kita latih. Oke. Pak Bupati mohon izin untuk Pak Bupati. Mau membantu masyarakat Malaka.
spiritnya adalah karena letak geografis Melaka itu ada di perbatasan. Nah ini yang layak kita jual, karena itu kita harus siapkan. Oke lah, beliau mau membantu itu untuk fasilitas, tapi bagaimana dengan sumber daya manusia? Karena itu tadi dalam perjalanan kami berdiskusi, ya ke depan perlu ada sekolah vokasi yang khusus menangani bidang ini juga gitu. Karena tanpa itu tidak bisa. Nanti kita akan terus berpacu dengan tradisional. Untuk meningkatkan itu juga perlu sumber daya manusia, khusus sumber daya manusia lokal yang ada di Melaka. Supaya jangan sampai kawan-kawan lain dari luar yang datang menggeser kita di sini. Sehingga saya punya persiapan untuk itu. Dan grand desainnya nanti saya dan beliau akan mendesain seperti apa supaya ada sekolah vokasi yang khusus menangani kelautan. Mungkin itu. Oke, cukup ya.